Cuman apakah ketika digabungkan memang tradisi itu harus diubah, Bli? Tidak mesti kok, tidak mesti. Tapi yang viral sekarang kan kayak gitu ya. Misalnya nih, oke, budaya atau tradisi itu sendiri berupa tabuh deh. Ya. Megong. Ya. Dulu megong kan ya euforianya dapat di panggung gitu. Sekarang megong bisa cuma 1 menit nih. Velocity-nya ada tuh. Ya. Jadi jangan kita pikir velocity itu dari budaya luar, itu dari budaya Bali. Karena ceng-ceng itu velocity-nya pertama. Iya, itu yang pertama. Cuma dia yang menyebutnya pertama velocity. Nah, padahal kita yang duluan yang buat itu. Iya, bahasa kerennya Gen Z lah ya, velocity ya. Selamat buat kamu yang bikin velocity sudah menerapkan teknik nyeng-ceng. Iya, betul. Ada tradisi karena perkembangan teknologi saat ini, media sosial lewat HP gitu kan. Iya benar. Yang dulu kita biasanya mengumumkan lewat sebuah alat yaitu kulkul. Iya, kulkul. Tung 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 sahur. Berapa kali? Oh ini gotong royong. 7 kali. Oh ini tandanya begini. Betul. Sekarang tradisi itu saya nggak bilang itu punah, masih ada di sini. Cuman beberapa desa sudah tidak memakai itu gitu. Sekarang. Pakai handphone gitu. WhatsApp, grup WA. Ya, dan itu juga kadang nggak diraukan. Nah, iya. Lebih sakral loh. Baik itu dah kulkul, baik orang berjalan itu kan berjalan. Jania kade pauman, lagi jamun dan sebagainya. Betul. Kulkul tanda itu. Betul. Itu salah satu tradisi yang mungkin dibilang hampir punah. Bukan punah, hampir punah. Masih ada, soalnya ada desa yang masih melakukan itu. Seperti yang disampaikan tadi, orang luar menggambel, orang luar main bondres, ya itu salah satu langkah untuk mengangkat budaya kita. Ya. Sekarang dengan ketertarikan orang dengan nama bondres atau tarian Bali yang diperankan oleh orang Bali itu sendiri, hanya biasa-biasa saja. Ya kita caranya ya kita pakai orang luar. Ya gitu caranya biar nak Bali dan nak luar dan ya. Saragesing. Karena ya. Kalau dulu kan handphone nggak ada, terus dia kali kucet, main lu kali. Dan jadi share di grup yang punya kucet info. Langsung sunset. Itu lah. Betul. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast penting nggak penting. Oke, zaman makin berkembang. Jangan sampai budaya makin mundur. Arus globalisasi ini gede banget ya. Cuman peluang dan tantangannya yang kita nggak tahu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya zaman sekarang yang cara nak baling orang, zaman jani mekejang enggal. Semua cepet. Nyak penting, yang penting viral kan lalu gitu. Kalau menurut Bliwah sebagai anggota dari Rarekual ya, apakah arus globalisasi yang maju ini masih ada peluang nggak gitu? Harus untuk budaya. Iya, agak makena deh ya. Ada peluang tapi harus pintar baca peluang. Harus pintar baca peluang. Ya. Persentase seberapa persen peluang? Yen budaya Bali paling sih sekitar 20%, 25%. 20% ya? 25%. Kalau beli Made? Kalau dia sih terkait dengan peluang itu mungkin kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Murah, tapi bagaimana kita memanfaatkan berapa persen yang kita punya itu untuk memanfaatkan untuk menggunakan sebaik-baiknya peluang yang ada itu. Nah, dengan peluang yang hanya 20-25% ya, kan budaya Bali tuh banyak daerah. Buleleng dengan Bali Selatan pun jauh gitu. Dan perbandingan sekarang peminat di Buleleng. Bliwah kan jadi salah satu anggota di Rarekual ya. Sejauh ini manggung, perform, apakah excited dari masyarakat itu untuk menonton masih ada? Untuk sekarang masih ada, cuma ada kekurangan dibandingkan dengan yang dulu. Kekurangan lagi sekitar 10%-nya masih ada, atau 30% bede. Lain tidak. Kalau dulu
itu kalau main di Balai Banjar di tempat masyarakat, anggap penonton yang antusias untuk menonton dengan didirikannya baliho saja di perempatan, Ya. itu hampir sekitar 80% warga desa untuk berduyun-duyun nonton. Karena Iya, haus hiburan kan. Nah sekarang paling tidak yang nonton sekitar 40-50%. Ya. Wow. Hampir setengahnya loh, Li. Ya. Karena kalau desanya cuma 20 orang tuh cuma 10 orang yang nonton kan. Dan Aparat dari perangkat desanya ya Mbak Le. iya benar. Itu pun yang ada uang hadir kan. Nah, kalau dari persentase atau jumlah yang sekian ya, 50%, hampir setengahnya ya. Blimade selaku dari disebut sendiri ya, melihat fenomena itu gimana Blimade? Ya, tentu ini sebenarnya merupakan sebuah tantangan sebenarnya ya, keberadaan era digital, media sosial, mobilitas manusia ya. Ini akan mempengaruhi pintu masuk budaya yang lebih luas lagi yang datang dari luar Bali khususnya dalam ini ya, budaya Bali. Tapi bagaimana kita selaku pegiat budaya, pelaku seni ya, dan sebagai generasi yang kini pelestari seni lah gitu. Pinter-pinternya kita memanfaatkan peluang yang sedikit, baik 30% sampai 50% itu memanfaatkan era digital itu sendiri gitu. Iya. Mungkin membuat konten seperti tadi disampaikan, entah itu mau viral atau tidak peduli lah. Tapi bagaimana kita memanfaatkan ruang itu melalui media sosial, baik itu menyampaikan seni, budaya, tradisi yang kita punya gitu. Itu bagi saya sih tantangan kita. Iya. Nah, tantangannya udah gede nih. Peluangnya kecil. Ini kan tidak menutup kemungkinan bin 10 tahun yang akan datang kemungkinan nggak ada gitu. Apalagi Bliwahaya pernah live yang nonton hanya 50% jumlahnya. Walaupun sebenarnya yang di YouTube banyak. Kalau misalnya ada live yang datang 10, yang di YouTube 10.000. Nah, dengan fenomena gitu mungkin nggak Bliwah sebagai pegiat seni, Bondres terutama, performnya nggak usah yang live nih. Bikin konten aja di YouTube biar banyak yang nonton. Kalau saya sih masih tetap ingin secara live langsung. Karena feel-nya beda. Feel-nya beda. Dan juga aura untuk melucunya beda. Kalau melucu di media sosial atau perform di media sosial, taksunya nggak keluar. Nah, tapi kalau di panggung dengan euforia penonton, ketawa, tepuk tangan, memacu adrenalin otak untuk ada lagi, ide baru. Iya. Tapi kan sekarang fenomena anak muda nggak bisa dipungkiri ya. Jadi banyak yang lebih milih stand up komedi sebenarnya. Padahal Bondres ini juga komedinya Ya, tradisi versi Bali gitu. Betul. Gimana sulitnya para Bondres kita nyiapin jokes punchline-nya itu? Nyiapin gimmicknya sulitnya gimana? Sulit ya mencari bahan yang up to date. Mencari bahan yang up to date, dan juga musuh kita adalah kamera yang ngerekod kita. Benar. Orang lain maksudnya. Iya. Itu tadi disampaikan penonton itu sebenarnya bagian dari pendukung utama ya. Untuk Bondres itu tadi disampaikan akan hilang jiwa dari performa itu sendiri. Apalagi Bondres, taksu tadi disampaikan itu. Penonton lah yang lebih menghidupkan lagi apa yang disampaikan dari Bondres itu sendiri. Tadi disampaikan terkait dengan bahan-bahan yang up to date. Terkadang-kadang juga begitu kita manggung di atas panggung, bahan itu keluar begitu saja gitu. Iya. Jadi itu yang menghidupkan penonton live atau langsung lewat konten gitu misalnya video. Benar. Gitu. Dan secara nggak langsung tuh sebenarnya selain feel ya, kualitas tuh jauh bisa kita tahu dari live. Karena kalau misalnya live-nya di YouTube atau di platform media sosial ya, orang suka dan nggak suka kan kita nggak tahu. Ya. Sedangkan kalau di panggung kita lempar jokes sekali nih. Araga sing demen main TikTok, demennya main tek-tek cara tahu gitu misalnya kan. Jadi ketika penonton tertawa, kita udah tahu, oh iya demen, mereka suka, relate gitu. Bukan cuma Bondres, tari segala macam.
Ya, jadi feel dari budaya itu kerasa. Dengan fenomena mungkin nggak budaya Bali bisa diakulturasikan dengan budaya luar? Itu tergantung ini ya, kalau menurut saya feel seni atau budaya yang kita miliki Bali itu ada beberapa tradisi budaya yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Itu mestinya bisa diangkat kita melalui video atau konten-konten yang kita, siapa tahu melalui video itu bisa dikenal dulu untuk lebih lanjut. Oh ternyata di desa ini ada tradisi ini, desa ini ada tradisi ini, budaya ini masih ada loh ternyata. Jadi untuk kita menampilkan secara live di panggung itu perlu persiapan yang matang tentunya ya. Dan kayak saya misalnya sebagai pegiat tari gitu yang tidak banyak orang ketahui, apalagi di kontemporer, akulturasi itu tentu bisa kita gabungkan dengan kondisi kita yang ada di daerah kita sendiri gitu. Mungkin tradisi apa yang kita punya di kabupaten kita misalnya dengan kita kemas, kita buat dengan kondisi kekinian gitu. Iya. Gitu. Itu mungkin kita menggabungkan, itu kita pinter-pinternya gitu. Cuman apakah ketika digabungkan memang tradisi itu harus diubah, Bli? Tidak mesti, tidak mesti. Tapi yang viral sekarang kan kayak gitu ya. Misalnya nih, budaya atau tradisi itu sendiri berupa tabuh deh. Ya. Megong. Ya. Dulu megong kan ya euforianya dapat di panggung gitu. Sekarang megong bisa cuma 1 menit nih. Velocity-nya ada tuh. Yang gitu kan ada. Ini gini setiap hari gitu. Itu sebenarnya kan dari tabuh yang tadi bilang 1 menit itu sebenarnya bisa aja dibuat cuma 1 menit. Sebenarnya itu bagian dari sekian menit. Untuk benar. Diambil dari 1 menitnya saja gitu. Cukup, jadi velocity gitu lagi. Jadi jangan kita pikir velocity itu dari budaya luar, itu dari budaya Bali. Karena ceng-ceng itu velocity-nya pertama. Iya, itu yang pertama. Cuma dia yang menyebutnya pertama velocity. Nah, padahal kita yang duluan yang buat itu. Iya, bahasa kerennya Gen Z lah ya. Velocity ya. Selamat buat kamu yang bikin velocity sudah menerapkan teknik nyeng-ceng. Iya, betul. Berarti besok kita tinggal bikin ya. Teknik kenu, Bang Ade. Iya, gitu. bisa. Teknik megambel. Mengkombinasikan saja dan cara memainkan. Iya. Bagaimana seorang, ya kalau dalam petabuh kan namanya komposer ya. Komposer itu membuat sebuah, ya itu tadi, karya 1 menit gitu buat velocity atau yang lainnya. Tari juga bisa gitu kok. Bisa aja dibuat. Betul. Nah, tari kemarin sempat masuk TV juga ya. Dan itu viral, ada yang bikin tari kreasi yang digabungin dengan banyak budaya dari luar, karena kebetulan kan anggota mereka tuh ada yang dari Buleleng, Karangasem, Gianyar, ada yang dari Tabanan. Itu mereka bikin dan go internasional gitu. Mungkin nggak dalam taraf ini kayak misalnya Bondres atau kayak misalnya budaya lain ya, bukan hanya tari, mungkin dalam tembang mungkin atau nyanyian khas atau yang jadi budaya kita, kayak misalnya orang memadik, orang lagi nikahan gitu misalnya mungkah lawang, itu kan jarang banget yang tahu ya. Bahkan Gen Z sekarang pengen cepet nikah tapi mungkah lawang nggak tahu. Gimana Bli, Bang? Untuk perkembangannya ke internasional, mungkin agak sulit ya. Cuma kalau banyak orang yang melakukan hal itu dan juga khususnya orang Bali yang mengangkat itu, ya bisa jadi. Tergantung kita sih sebetulnya, tergantung komponen masyarakat Bali itu sendiri. Kalau malu untuk mengangkat budaya kita, di-upload di media sosial, ya sulit untuk tembus. Tapi kalau udah mau satu suara, kayaknya masuk deh. Nah, untuk menjadi satu suara ini kan tidak gampang. Iya, benar. Nggak gampang karena ya mungkin realisasi dari Bung Karno dulu tuh yang berperang dengan masyarakat kita sendiri, bukan hanya dari segi merdekanya, budayanya juga nih sekarang. Seniman tuh mati-matian untuk ayo maju, ayo cintai gitu. Dan karena personality juga nggak sih, Bi? Karena mungkin kita yang bawain. Coba Teh Hyung yang bawain. Coba tiba-tiba ada artis Korea yang bisa megambel gitu, viral pasti. Iya, karena mereka membawakan tradisi kita kan gitu, apa yang unik dari Bali gitu. Nah, itu dia. Terkait dengan apa yang diubah acara-acara pernikahan gitu, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya kegiatan tradisi dan itu sakral gitu sebenarnya. Ya bagaimanapun kita sebagai orang Bali mestinya kan tetap menghormati dia, menghargai itu ya gitu. Tidak
apa ya, melenceng lah dari atau jauh dari ke sana gitu. Bukan berarti kita tidak boleh berkreasi, silahkan berkreasi dengan apa yang kita berbuat untuk mengikuti perkembangan sekarang ini gitu. Iya. Ya, gitu. Seperti yang disampaikan tadi, orang luar menggambel, orang luar main Bondres, ya itu salah satu langkah untuk mengangkat budaya kita. Iya. Sekarang dengan ketertarikan orang dengan nama Bondres atau tarian Bali yang diperankan oleh orang Bali itu sendiri, hanya biasa-biasa saja. Ya kita caranya ya kita pakai orang luar. Ya gitu caranya biar dia nak Bali den, nak luar den. Ya. Sarah gesing. Gitu. Wih, ini keren ini. Ya. Cuma kan ada nih beberapa oknum-oknum masyarakat kita sendiri pasti kan. Kan nak luar bang. Ngapain kita ngasih orang luar gitu? Kalau dia sih itu cuma karena orang itu belum bisa aja sih. Yap. Sekarang niat orang aja gitu. Tapi tadi sampai orang luar aja bisa, kenapa kita enggak? Ya karena mereka belajar. Kita juga pasti kalau belajar, nak ngidang masih. Sih mungkin sih ngidang gitu. Selagi kita mau ada niat ingin belajar, ngidang sih mungkin sih. Nah itu dia tuh. Terkait dengan budaya apa di luar itu, dengan tradisi-tradisi yang kita punya, bahkan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, kayak tadi kan Bondres sudah banyak diketahui, mungkin tari sudah. Nah tradisi-tradisi yang bisa kita diangkat ya itu. Tidak menutup kemungkinan orang itu membuat konten-konten ya tradisi yang belum ada, kita apa buka ke apa misalnya kan di Buleleng kemudian di Banjar ada apa kan nyakan diwang gitu. Itu kan tidak mungkin dibuatkan secara live kan. Iya benar. Ya, mau tidak mau kan bukan konten gitu. Iya. Nah, itu merujuk pada itu kita juga dari Dinas Kebudayaan ya di bidang adat tradisi punya itu apa namanya semacam program untuk memperkenalkan tradisi budaya gitu. Namanya ada Unding Tenton, tradisi apa Apang Nawang gitu ada gitu. Jadi tradisi-tradisi yang kemungkinan masih banyak masyarakat itu belum tahu gitu. Jadi mencoba kita angkat gaungkan lagi melalui konten itu misalnya karena kan tidak mungkin kita mengajak orang datang langsung ke sana gitu. Ini loh kita di Buleleng ada tradisi ini loh di desa ini ada perlu kita perkenalkan gitu. Ya itu mungkin kurang lebih. Dan kita juga sebagai masyarakat harus ngedukung lah. Kalau lewat di FYP kan bisa di-share. Tinggal 2 kali klik aja loh. Dan yang viral-viral di kalangan sekarang ya, kedepannya mungkin kalau terus-terusan mungkin ya peminat budaya kita tuh terus sedikit-sedikit mungkin nggak? Beberapa tahun ke depan Bali brandingnya tuh masih budaya Bali. Wah. Sulit ya? Singidang lah di Balian nih. Iya benar. Kalau 10 tahun kayak masih 10 tahun. Masih. Selama bahkan kalau saya lebih dari 10 tahun bahkan seterusnya selamanya juga masih gini kok. Karena kita punya tradisi yang tidak bisa kita tinggalkan. Iya benar. Dari mungkin upacara keagamaan itu kita pasti ada beberapa bagian seremonial itu yang mesti kita laksanakan gitu. Dan itu runtutannya pasti ada gitu. Iya benar. Dan tidak mungkin kita lepas itu. Dan jadi satu kesatuan. Iya, satu kesatuan. Kalau gitu. udah ada tradisi ya pasti ada budayanya, pasti ada adatnya gitu. Jadi sampai kapanpun nggak lekang oleh waktu ya. Dan Pastungkare berkembang malah gitu. Kecuali Rainan sih ada, Galungan sih ada. Kalender Bali sih ada. Itu side effect-nya bukan cuma di media sosial aja, Bli. Setiap rumah di Bali bisa ribut. Karena kalau Galungan tuh mak-mak di rumah ngomel soalnya. Busung nggak ada aja, wah pecah tuh dunia. Nyuh mahalnya kok pecah. Nah betul. Yang dulu harganya 2.000 sekarang naik 5.000 ya udah. Nah iya udah mahal ya. Bener. Jadi itu jadi rezeki ya. Salah satu budaya dan tradisi yang sekarang lagi rame, kemarin sempat booming lagi setelah COVID, ada ogoh-ogoh ya. Ya. Ini angkat lagi tadi. Ngangkat lagi. Itu bagian dari tradisi juga. Secara nggak langsung ya dengan adanya ogoh-ogoh Bali mengangkat artis luar ternyata. Lagu yang viral tuh kan, yang dipakai backsound sampai akhirnya tembus sekian juta dipakai oleh warga Bali. Walaupun looknya ogoh-ogoh gitu. Nyambut Galungan kemarin ada Pajegan sama Penjor. Ada lomba penjor mulai digaungkan lagi gitu. Itu juga bagian dari apa tradisi kita yang diperkenalkan oleh orang lain kan. Iya. Jadi tidak mungkin menurut saya nih tidak mungkin tradisi kita tuh sampai apa yang dibilang sampai punah kayak gitu.
Meskipun ada beberapa tradisi ya, mungkin lain dengan pengalaman saya terjun langsung ke desa atau ke aparat desa gitu loh. Ada tradisi karena perkembangan teknologi saat ini, media sosial lewat HP gitu kan. Iya benar. Yang dulu kita biasanya mengumumkan lewat sebuah alat yaitu kulkul. Iya. Tung tung berapa kali? Oh ini gotong royong. 7 kali. Oh ini tandanya begini. Betul. Sekarang tradisi itu saya nggak bilang itu punah, masih ada di sini. Cuman beberapa desa sudah tidak memakai itu gitu. Sekarang. Yang pakai handphone gitu. WhatsApp, Grup WA. Ya, dan itu juga kadang nggak dihiraukan. Nah, iya, lebih sakral loh. Baik, itu dah kulkul, baik orang berjalan itu kan berjalan, jania kade pauman, lagi jamun dan sebagainya. Betul. Kulkul tanda itu. Betul. Itu salah satu tradisi yang mungkin dibilang hampir punah. Bukan punah, hampir punah. Hampir. Masih ada, soalnya ada desa yang masih melakukan itu. Menerapkan itu. Walaupun ada momen-momen lucu ya. Apa istilahnya mengarah-arah ya? Pengarah ya. Walaupun ada momen-momen lucu. Tapi ada yang kita yang bersangkutan ada konten itu yang memviralkan itu, mencoba memviralkan, memperkenalkan itu. Ini loh, tradisi kita ada dulu seperti sebelum zaman HP. Mengumumkan sesuatu dulu ke masyarakat. Oh ini ada gotong royong. Oh ini ada mungkin diviralkannya situasi itu karena jarang ditemui mungkin. Jarang ditemui sehingga diviralkan karena aneh. Dari aneh itu tuh rame jadinya. Karena itu udah tradisi juga. Mudah-mudahan seperti itu. Astungkara kita doain sama-sama. Mungkin karena sekarang nggak bisa memakai pengarah seperti itu karena kondisi rumah sekarang ini tingkat loh. Nah, resonansi suara kan hanya bisa datar itu aja. Betul. Nah, coba yang tuh pun rumahnya saling teguin rumahnya. Iya betul. Visi misi bendesa nambah lagi nih. Kulkulnya tinggiin. Itu makanya kenapa dan gedein. Iya benar. Sebenarnya itu bagus sebenarnya itu komunitasnya bagus pengaruh. Jadi semua orang bisa mendengarkan gitu. Kalau HP ya kalau semua lihat HP. Nah itu. Kalau enggak itu, sing tawang ada mau aduh. Tapi keduanya itu memang sekarang masih berfungsi sih ya. Iya benar. Dan beberapa desa masih menjalankan. Bali Age itu masih gini banget ya. Dan ini sebenarnya secara nggak langsung ya kita merasa benar-benar aman banget di Bali. Kayak kemarin tiba-tiba pemadaman total nih kita. Nah bayangin kalau pas pemadaman total ada apa-apa. Kita nggak tahu. Gimana? Kulkul maju tuh. Terus ada yang nggak paham makna kulkul kan? Ya kalau kulkul sesuai dengan aturan gini, pukul bulus aja. Ya itu dia. Nah, itu pun dikit banget yang tahu tentang kulkul apa segala macam. Dan pergeseran budaya itu dengan adanya sekarang globalisasi juga makin kesini kayaknya beberapa oknum makin santai deh. Santai deh. Nah, hapus ya tuh. Gitu. Nah, badek ini bawa santai aja gitu. Kalau dulu kan yang namanya hari raya benar-benar kerasa gitu. Kayak galungan deh misalnya jadi penyekeban dulu. Betul, dari penyekeban, dari penampahan. Nampah tuh berbondong-bondong dulu. Ya itu tadi seperti yang dia sampaikan di awal, karena sifatnya itu cepat, instan. Udahlah udah ada ini pakai itu aja, ngapain aku repot-repot bikin kenyal gitu. Kalau dulu kan handphone nggak ada, dia kali kucet, kali kucet, main lu. Yang jadi share di grup yang punya kucet info, langsung itu lah. Betul instan, jadi nggak repot dia sekarang. Tapi dulu kan kemana-mana, jangan kan nyari bilang kucet tadi, nyari kabar teman aja, ini DJ, ngurah DJ macamnya, itu alih cep ini, iya jangan alih lu jauh hati jangan alih udah. Iya benar. Nah ini dah perkembangan teknologi saat ini sebenarnya kita sebagai generasi bisa memanfaatkan lah tantangan yang ada saat sekarang itu untuk memajukan, melestarikan seni budaya, tradisi yang kita miliki. Banyak kok masih di luar sana kayak kemarin yang hadir di salah satu lembaga seni Sanggar gitu. Orang tua tuh pada dibilang menyesal nggak menyesal dia. Cuman karena rage pidan singidang ti marengin ngaturang ayah ngerejang gitu misalnya odalang gitu ya. Jadi cucunya jadi suatu kebanggaan kan bagi dia. Nah jadi bade cucunya aneh mewarisi lanjutan itu kebanggaan meskipun dia nggak bisa gitu. Pada akhirnya ini kan cara kontinu pasti aja bisa. Kemarin
ada di tahun 2022 ya. Ada kesenian misalnya tari Pancasila itu ya, hampir juga punah. Tari Tani sudah hampir punah. Cuman inisiatif kami dari pemerintah, terutama pimpinan kami, inisiatif untuk mengangkat kembali. Betul. Dan Astungkare informan yang ada dulu, baik itu sebagai penabuh, sebagai penari, itu masih ada. Jadi kita meminta informasi dia untuk mengangkat kembali lah supaya itu tidak punah. Dan sampai sekarang masih berlanjut. Dan selanjutnya juga kita masih sedang mengadakan penjajakan, kunjungan atau pengajian. Ada beberapa kesenian atau tradisi yang mungkin hampir punah, akan coba kita gali lagi, angkat lagi gitu. Iya, benar. Apa yang pengen beli Made dulu ya, yang pengen disampaikan kepada masyarakat kita mungkin ya, yang mayoritas mungkin sekarang masih bilang, budaya Bali gitu-gitu aja, pindah ke budaya lain aja. Apa yang pengen disampaikan sama masyarakat kita? Kalau dari saya sih kepada masyarakat luas, teman-teman, terutama Gen Z ya, jangan pernah merasa malu atau merasa gengsi dengan tradisi atau seni budaya yang kita miliki, itu diangkat ya. Tidak serta-merta keberadaan media sosial dan mobilitas manusia dengan budaya lokal yang bisa mau masuk ke kita itu ada di suatu saat. Kita pasti akan ingin kembali kepada tradisi yang kita punya gitu. Betul. Ternyata kita punya ini gitu. Ya, saya pikir mereka ini generasi yang memang bagian dari pewaris seni tradisi budaya Bali gitu. Jadi mereka bagian yang bisa untuk membantu memperkenalkan itu. Meskipun mereka tidak bisa, paling tidak berkontribusi lah menjaganya gitu loh. Iya, Gitu betul sekali. Soal harta mungkin kita perintis, tapi soal budaya kita sudah jadi pewaris. Iya. Mari kita lanjutkan saja Benar. supaya makin booming dan supaya lebih digaungkan lagi. Ya. Bliwah, Ya, gimana? budaya itu ibarat barang antik ya. Asik. Nah, jadi semakin punah itu semakin sulit dicari, semakin mahal harganya. Nah, jadi bagi kalian yang ingin memiliki barang mahal ini, mulai sekarang pintar-pintarlah mengemas, terus memiliki itu, sehingga nantinya saat dia punah, nah kita punya ini, kita punya, lalu bahkan itu bisa jadi cuan. Ya. Sumber pendapatan. Ya, mestinya saya nggak sampaikan ini. Ya, nanti kita yang Benar. bisnismen. Itulah yang kita sebenarnya menjaganya kita punya. Betul Banyak sekali. hal, bahkan lebih banyak dari era digital ini. Kita sebenarnya Bali itu kaya raya akan seni budaya gitu. Iya, benar. Namun meskipun belum semua kita ketahui, tapi untuk itulah kita sebagai generasi ya udah, gimana salah satunya biar tidak punah. Nah, wajib kita menjaganya gitu. Bener, kan generasi muda ya, Iya. mumpung masih muda ya dilestariin gitu ya. Kurang lebih Ini gitu. biar makin lebih dalam lagi, ada beberapa part-part pertanyaan yang udah kita rangkum dan bakal kita tanyain biar jadi opsi sama Bliwah dan juga Made ya. Kita langsung masuk ke segmen kita, Batman Better Mana. Kita mulai ya. Better mana? A. Bikin konten yang fanatik budaya, isinya budaya aja, tapi peminatnya dikit. Atau B. Ikut gaya konten luar, budaya luar. Ya nggak harus budaya lokal, tapi peminatnya banyak. 3, 2, 1. B. Oke, tujuannya mungkin beda-beda ya. 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 Lanjut. Better mana? A. Tekuni satu jenis budaya aja. Misal tari, misal bondres. Tapi pro. Sampai menguasai sampai mahir. Atau B. Ambil dan pelajari semua budaya. Semua bisa. Cuman nggak mahir. 3, 2, 1. A. Wah. Dipikirin langsung tuh. Apa nih? Next. A. Better mana? Tunggu pemerintah mendorong dan memfasilitasi budaya sampai go internasional, atau B. Kita aja yang jalan sampai go internasional. 3, 2, 1. B. Jelas ya. Ini harusnya B juga sih sebenarnya, nih hostnya juga milih B, tim kreatif. Lanjut. Next. Better mana? A. Taat aturan tapi punya resiko untuk personal. Atau B.
langgar dikit demi kepentingan umum. 3, 2, 1. B. Udah Dia nunggu. lebih anu dia. Ya. Oke, dapat penjelasan ya B. Iya benar. Semua milih B. Thank you banget Bliwah. Thank Sama-sama. you. Beli Made, kita akan ngobrol lagi ya di lain kesempatan untuk topik yang berbeda. Dan buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kamu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Casting Podcast Yeay. Penting Gak Penting. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.